zikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk yang perlu kita syukuri. Sebagaimana kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur atas apa yang telah Allah berikan nikmat, maka niscaya kami akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Tetapi jika kalian kufur, maka ingatlah azab kami sangat pedih. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membina para sahabat, yang telah mendidik orang-orang yang berada di sekelilingnya, sehingga sampailah berita kenabian, berita kerasulan, dan berita syariat yang mulia ini kepada kita semua. Mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mendapatkan syafaat dengan menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini tidak setiap atau tidak semua orang mendapatkan keberuntungan atau sadar atas keberuntungan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Setiap orang yang tentunya merasakan, bukan hanya orang muslim, orang non-muslim pun merasakan datangnya bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam kegembiraan, dengan berbagai macam penyambutan. Tentunya itu akan kembali kepada kadar-kadar keimanan mereka. Begitu juga kita sebagai orang muslim haruslah merasakan keberuntungan ini dengan datangnya bulan Ramadan. Makanya para ulama menyampaikan sedikitnya ada 5 orang atau 5 tipe orang yang mendapatkan keberuntungan ketika datangnya bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita ada dalam satu dari antara mereka. Yang pertama adalah orang tersebut dianggap belum cukup bekal amal solehnya ketika suatu saat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, atau orang tersebut masih bergelimang dalam kemaksiatan, dan ketika Ramadan datang ini menjadi keberuntungan, dia bisa bertaubat, dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mendapatkan keberuntungan yang pertama. Tentunya tidak setiap manusia diberikan kesempatan ini, kesempatan kembali kepada Allah. Dan tentunya kita semua juga tidak bersih dari dosa. Kita semua berdosa kepada Allah. Kita semua pernah merasakan maksiat kepada Allah, bergelimang dengan murkanya Allah. Dan kita tidak peduli dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan datang bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan ini, dan dia dengan sadar dia kembali kepada Allah, dia taubat kepada Allah, memanfaatkan bulan Ramadan yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosanya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban menyebutkan wa yunadi munadi, dari hadis yang panjang disampaikan ada orang yang mengatakan ya baghiyal khair aqbil, wahai yang ingin mendapatkan kebaikan datanglah di bulan Ramadan. Wa ya baghiyal syarr aqsir, dan siapa yang mendapatkan kejelekan aksir, dia akan dihilangkan. Walillahi mutaqa'an minan nar, sesungguhnya demi Allah di bulan Ramadan ini akan ada banyak orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu hampir setiap malam. Luar biasa. Bulan Ramadan sebuah keberuntungan bagi orang-orang yang memiliki banyak dosa seperti kita ini. Maka ya baghiyal khair aqbil, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama disebutkan orang yang mendapatkan keberuntungan adalah orang yang ingin ditinggikan derajat kemuliaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang yang beriman dalam surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Kalau seandainya ingin meraih kebaikan di bulan Ramadan, meninggikan derajat kemuliaannya, menambah kemuliaan dia di sisi Allah, maka orang-orang yang beriman dan yang beramal salehlah, bagi mereka tuba keberuntungan, wa husnu ma'ab, dan tempat. Tidak ada cara lain selain meningkatkan iman dan amal saleh di bulan Ramadan. Kita akan mendapatkan atau mendapat ketinggian derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, orang yang beruntung, orang-orang yang melaksanakan puasa saum dengan bersungguh-sungguh. Tetapi sesungguhnya saum tersebut, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan penuh dengan rasa iman, pahala yang banyak, maka dia mendapatkan keberuntungan, yaitu diampuni dosanya apa yang telah lalu. Tentunya dengan syarat, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyebutkan, man lam yada' qaulaz zur, selama dia meninggalkan perkataan qaulaz zur, perkataan yang keji, wal amal bihi, dan dia beramal dengannya, wal jahla, dan dia bodoh terhadap tersebut, falaisa lillahi hajatun an yad'a ta'amahu wa syarabahu. Ketika dia masih lakukan atau banyak bicara tentang sesuatu yang tidak berguna, dia juga melakukan sesuatu yang banyak maksiat, beramal, dan sehingga dia bodoh terhadap ilmu tentang Ramadan, maka Allah tidak ingin atau dia tidak butuh terhadap amalan yang dikerjakan. Dia tidak butuh terhadap puasanya. Dia tidak butuh an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia tidak butuh karena dia meninggalkan